MC, terus aku juga ikut kepanitiaan. Terus tugas-tugas juga semester ini udah mulai numpuk banget sih kak. Keren banget sih, banget ya. Aku sering lihat kamu aktif di kampus loh. Tapi kira-kira kamu pernah kepikiran nggak gimana orang lain melihat kamu di kampus? Kadang pikir sih kak, aku juga pengen dikenal orang dengan hal yang positif. Nah, itu tuh namanya personal branding tahu, sambil santai aja ya. Gimana kalau sekalian ngobrol tentang gimana caranya ngebangun personal branding kamu di kampus? Boleh deh kak. Tak seperti pertama kali aku bilang janganlah ragu sendiri. Sylvia, gimana kalau kita ngebahas tentang personal branding di kelas? Ayo deh kak, boleh. Santai dulu ya. Yuk. Dalam hatimu oh kasih, dengarkanlah, hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa dan takkan pernah lagi. Oke, jadi kita ngobrol santai aja ya. Kira-kira dari personal branding ini, apa yang paling pengen kamu capai ke depannya? Kalau buat sekarang sih kak, aku pengen dikenal sebagai orang yang profesional, terus dapat dipercaya bisa jago public speaking juga. Wah, keren. Jadi kita fokus ngobrolin gimana caranya kamu ngebangun image itu ya? Iya kak. Oke, kalau boleh cerita, selama ini kamu udah ngelakuin apa buat ngebangun image itu? Kalau selama ini kan dari awal aku udah join organisasi, aku juga join kepanitiaan. Kadang juga aku ditunjuk sebagai MC, tapi orang-orang kayaknya belum ngeh deh kak kalau ada aku di kampus ini. Kalau boleh tahu, ada gak momen yang menurut kamu, wah ini berhasil banget, atau malah kamu merasa ada yang ini kurang banget gitu, kurang maksimal ngelakuinnya? Momen yang aku ngerasa berhasil banget sih aku dari komentar orang-orang pas aku nge-MC ya kak. Kata orang kayak aku nge-MC-nya keren, menyenangkan. Tapi kalau misalnya hal yang menurut aku kurang di keseharian aku yang kurang berpartisipasi kayak gitu. Oke. Kalau menurut kamu kekuatan yang paling besar yang kamu punya saat ini itu apa? Aku cukup pede sih kak buat ngobrol di depan banyak orang, di depan umum juga aku lumayan pede. Wah, itu modal besar tahu. Nah, apa yang bikin kekuatan itu belum maksimal menurut kamu? Menurut aku karena tadi aku kurang ikut berpartisipasi di komunikasi yang di internal gitu kak. Jadi public speaking kamu jago, tapi orang gak banyak lihat kamu di momen santai ya? Ya benar. Berarti PR kecil kita adalah bikin kamu lebih konsisten, nunjukin kemampuan itu di momen informal juga. Ya kak. Kalau minggu ini kamu mau ambil satu langkah kecil aja, apa yang mau kamu lakuin? Minggu ini aku mau mulai dari sharing tips gimana caranya biar pede ngomong di depan umum sih kak. Wah, mantap banget. Mau dibikin rutin, misalnya seminggu sekali kasih satu tips kecil aja. Boleh sih kak kalau kayak gitu. Oke, kalau minggu depan aku ketemu kamu lagi, dari mana kita tahu kalau progres kamu udah jalan? Mungkin dari permintaan orang-orang yang buat minta aku jadi MC di suatu acara kayak gitu sih kak. Nice, berarti indikator keberhasilan kamu, orang mulai recognize kamu sebagai si jago ngomong ya? Iya kak. Oke deh, deal ya? Deal kak. Deal. Semangat terus ya, ingat personal branding itu dibangun dari hal-hal kecil tapi konsisten. Tuh. Makasih ya kak. Sama-sama, kita pantau terus ya progresnya bareng-bareng. Oke kak. Dadah. Dadah. Lainnya sudah cukup satu, hanya kamu. Iya lagi ngapain? Ini aku lagi nunggu teman di sini. Kakak lagi ngapain? Aku lagi ngurusin berkas, soalnya kan bentar lagi wisuda ya, jadi biar cepet-cepet lulus. Semangat ya kak. Makasih ya. Gimana progresnya? Sejauh ini aman sih kak, cuman aku emang ada menghadapi beberapa tantangan. Tantangan apa kalau boleh tahu? Yang pertama, aku masih susah buat ngatur ritme aku kalau ngomong. Kadang kecepatan, kadang kelamaan. Terus aku juga kayak takut buat ngomong, takut salah data yang aku ngomongin atau kayak gitu. Oke. Kalau misalnya, kalau boleh tahu nih, menurut kamu aktivitas kamu kan udah ngelakuin kayak MC, moderator, sama udah jadi ikut kepanitiaan ya. Kalau menurut kamu aktivitas mana yang
paling efektif buat semua orang tuh tahu kalau kamu tuh lebih dikenal gitu sama aku. Kalau menurut aku sih MC ya kak, karena kan aku ketemu banyak orang, jadi orang-orang juga notice kalau kepanitiaan kan aku lebih di belakang layar ya kak. Terus aku juga udah mulai bikin personal branding aku di media sosial dengan harapan orang-orang yang di luar kampus juga bisa notice aku gitu kalau aku bisa public speaking. Keren, semoga kamu bisa konsisten yang ngelakuinnya ya. Makasih ya kak bantuannya. Aku duluan ya soalnya lagi mau cepet-cepet lulus ya. Hati-hati ya kak, dadah. Semangat. Halo guys, terima kasih telah menonton video kita berdua. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Saya Sylvia dan rekan saya saya Alinda. pamit undur diri.